Selamat datang di ibadah Sekolah Minggu GMII Kasih Karunia Medan. Adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah hari ini yang pastinya seru dan luar biasa. Dan tidak kalah lagi, kita bertemu lagi dengan Kak Gita dan Kak Leni di sini. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sangat spesial. Tahu kenapa spesial? Kita tanya Kak Leni ya. Halo Kak Leni. Halo juga. Nah, Kak Leni, apa sih ibadah hari ini yang membuat spesial? Ya, yang pertama-tama nanti kita akan membuat yel-yel sekolah minggu kita. Yeay. Yang kedua kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Yes. Terus ya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tina. Wow. Nah, adik-adik, kakak betul-betul tidak sabar lagi untuk memulai ibadah kita hari ini. Pasti adik-adik di rumah juga kan, sama dengan Kak Gita dan Kak Leni. Nah, untuk memulai ibadah kita supaya lebih bersemangat lagi, Kak Gita dan Kak Leni akan menyapa adik-adik di rumah dan kita bersama-sama membuat yel-yel kita. Ayo Kak Leni, kita sapa adik-adik kita. Oke deh, kita sama-sama buat yel kita ya. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kalau kakak bilang apa kabarnya, adik-adik yang ada di rumah dapat menjawab memakai gerakan baik, 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 sebab Yesusku hebat dan luar biasa. Yes, bisa adik-adik, adik-adik yang di rumah. Ayo kakak undang berdiri ya semuanya. Yang masih santai, yang masih mager, yang masih golek-golek. Kita semuanya berdiri. Kita bersama-sama membuat yel-yel kita. Oke Kak Leni? Oke. 1, 2, 3, ya. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Baik, baik, baik. Sebab Yesusku hebat dan luar biasa. Yes. Aduh Kak Len, kayaknya adik-adik yang di rumah masih kurang semangat nih. Ya belum semua ya mengapai yel-yel kita. Nah, untuk itu kita sama-sama yuk Kak. Sekali lagi kita buat yel-yel kita. Oke Kak Len? Oke. 1, 2, 3, ya. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Baik, baik, baik. Sebab Yesusku hebat dan luar biasa. Yes. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki ibadah kita hari ini. Adik-adik di rumah bisa mempersiapkan dirinya dengan sikap berdoa. Kita mau bernyanyi lagu Hanya Ada Satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Adik-adik yang ada di rumah, kita lebih serius lagi. Semuanya dalam sikap berdoa, kita angkat lagu pujian Hanya Ada Satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya
hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah mengantarkan kami ke tempat ini untuk kami boleh lagi kembali bersama-sama lagi beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Secara khusus lagi Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini. Biarlah Tuhan yang memimpin seluruh ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Berkati kami semua yang hadir di sini. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita harus patut berbangga dan bersyukur pada Tuhan karena kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang perkasa, dan Allah pencipta segala yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita puji Dia, kita sembah Dia, kita angkat lagu pujian. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tapi sebelumnya, kakak mengundang semua adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu ini dengan memakai gerakannya. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita tundukkan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan. Semuanya dengan sikap berdoa, kita angkat lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima
kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh lagi bertemu di pagi hari ini. Kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan lewat cerita yang hamba sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus tolong dan semua adik-adik kami di rumah juga bisa mendengarkan dan kami sama-sama diberkati. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami menaikkan syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Kakak berharap semua masih dalam sukacita Tuhan. Ya, lama tidak bertemu tapi kita bisa bertemu dengan jarak yang jauh. Adik-adik di rumah, saya ada di sini, kita boleh bersama-sama bertemu. Masih ada sukacita? Ya, tidak ada lagi kebosanan ya. Sekarang sudah siap duduk di depan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, kakak mau berkenalan dulu ya dengan adik-adik, memperkenalkan ada teman baru. Ya, kakak punya teman, kalau bisa dilihat wajahnya agak sedih, agak murung, kulitnya hitam seperti kakak ya, kulitnya hitam, tapi sedikit lebih hitam. Saya perkenalkan, namanya si Tambi adik-adik. Dia ini sebenarnya orang negro ya, orang kulit hitam. Jadi dia sering sekali diejek, diolok oleh teman-temannya karena kulitnya hitam. Di sekolah dia sendiri yang berkulit hitam, teman-temannya semua berkulit putih ya. Dia orang negro, namanya si Tambi. Jadi dia di sekolah sering sekali dijuluki lebih putih dari salju. Wah, lebih putih, saya kan hitam, kok dia lebih dikasih dijuluki lebih putih dari salju ya? Karena mereka mengejek si Tambi. Satu sore dia pulang sekolah, dia berlari-lari, dia bersama anjingnya ya, anjingnya si kuning. Dia berlari, tapi sambil dia berlari, dia sedang berpikir. Dia kesal sekali dengan temannya yang suka mengejek dia, karena selalu dibilang si putih, lebih putih dari salju. Dia kesal, hatinya marah adik-adik ya, karena diejek seperti itu. Dia bilang, aduh, aku rasa kesal, aku rasa marah, aku diejek. Kalau saja aku bisa lebih putih ya dari teman-temanku. Dia terus berlari, Begitu dia mau sampai di rumah, dia tiba-tiba di tengah perjalanan adik-adik, dia melihat satu pamflet ya, ada promosi sabun kinclong untuk yang berkulit hitam. Wah, dia rasa begini, wah ini cocok untuk saya, harganya murah, hanya 2.000 saja. Dia langsung terpesona, dia sabun kinclong mengubah yang hitam jadi putih. Dia bersemangat sekali membaca ini.
dia langsung pulang ke rumah. Dia tidak pakai permisi lagi sama ibunya. Dia langsung masuk ke kamar, dia mengambil uang celengannya. Untuk apa adik-adik? Untuk membeli sabun yang bisa memutihkan yang hitam menjadi putih. Dia ambil duitnya, dia pergi ke toko dan dia membeli sabun ini. Dia semangat sekali adik-adik ya. Dia sampai di rumah, ibunya tidak tahu dia sedang berbuat apa. Dia langsung masuk ke kamar mandi, dia ambil bak yang besar, dia masukkan sabun kinclong tadi yang membuat yang hitam menjadi putih ya. Dia habiskan sesuai dengan aturan, dia kasih air yang banyak. Lalu adik-adik dia berendam. Dia gosok, dia ambil sikat ibunya ya yang untuk mencuci pakaian. Lalu dia gosok seluruh badannya. Adik bisa perhatikan wajahnya dengan serius ya. Dia berharap, waduh, sabun ini pasti bisa membuat saya menjadi lebih putih. Saya tidak lagi diolok-olok sama teman saya. Saya tidak diejek-ejek lagi karena saya dibilang si putih lebih putih dari salju. Padahal kan saya hitam. Sekarang saya harus serius. Dia gosok badannya adik-adik sampai dia berulang kali menggosok. Dia siram, dia lihat masih hitam lagi. Dia gosok lagi badannya. Tanpa dia sadari, ternyata badannya sudah terluka. Karena apa? Dia gosok dengan segenap hati, dengan tenaga. Berharap kulitnya lebih putih. Tapi adik-adik ternyata apa yang dilakukannya tidak seperti apa yang diharapkannya adik-adik. Dia sedih. Karena apa? Badannya tidak seperti yang diharapkan. Dia berharap tadi putih, sekarang masih tetap hitam. Dia dengan sedih hati, dia memakai bajunya. Ternyata dia tidak sadar, di belakangnya ibunya sudah melihat. Tambi, kamu bikin apa nak? Dia dengan sedih menjawab, ibu, aku kesal. Loh, kesal kenapa? Aku selalu diejek oleh teman-temanku. Aku dibilang si hitam, tapi dia mengejek aku dengan lebih putih dari salju. Aku rasa kesal dan aku marah. Lalu apa yang kau lakukan? Mari ibu sembuhkan lukamu. Ibunya mengambil obat, membersihkan luka-luka di tubuhnya. Karena dia gosok kulitnya, ternyata banyak yang lecet, ada yang sudah berdarah. Karena dia menggosoknya dengan tenaga, dengan sikat pakaian ibunya. Ibunya membersihkan lukanya dan dia sambil bercerita kepada ibunya. Ibunya berkata, Tambi, apa maksudmu? Kenapa kau menggosok kulitmu sampai terluka nak? Ibunya berbicara kepada Tambi dengan hati yang sangat dalam adik-adik ya. Dia sangat mengasihi si Tambi. Dia mengajak Tambi untuk berbicara. Lalu si Tambi mulailah dia bercerita. Iya ibu, aku sangat kesal karena temanku mengejekku setiap hari. Mereka mengolok-olokku setiap hari. Aku marah ibu, sehingga aku tadi pergi membeli sabun kinclong supaya kulitku yang hitam menjadi putih. Ternyata itu bohong ibu. Aku sangat sedih dan aku marah. Kenapa aku seperti ini? Dia sampaikan isi hatinya kepada ibunya. Lalu ibunya katakan, ayo mari Tambi. Sekarang duduk dekat ibu. Kita duduk ya, kamu duduk bersama kita. Ibu mau menyampaikan, memperkenalkan siapa Allah itu. Siapa Tuhan Yesus itu. Ayo nak, sini duduk. Lalu si Tambi duduk bersama ibunya. Dia membawa Alkitab. Tambi bilang, ayo buka Alkitabmu. Sekarang adik-adik, mari kita sama-sama ya membuka Alkitab kita dari Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18 dikatakan demikian ya. Kakak membacanya ya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kok dibilang kirmisi? Adik-adik tahu nggak kirmisi itu apa? Kirmisi itu digambarkan
seperti buah ya, yang berwarna merah sekali. Kalau adik-adik tahu buah apa yang berwarna merah? Buah delima juga warnanya isinya merah. Apalagi ya, stroberi, ada raspberry, sejenis buah yang berwarna merah, atau kain kirmisi yang warnanya merah. Itu menggambarkan dosa kita adik-adik ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, wah merah berarti banyak ya dosa. Tapi bisa putih seperti salju, seperti bulu domba, ya bisa putih. Kalau apa? Kalau kita datang kepada Tuhan, ya adik-adik, ibunya katakan, kalau kau mau memberikan hatimu kepada Tuhan, kalau kau mau mengisi hatimu untuk Tuhan berkarya dalam hidupmu, diisi oleh Tuhan Yesus itu berdiam di dalam hatimu, kamu akan mendapatkan berkatnya. Kemudian ibunya lanjutkan ya adik-adik, anakku, Ia mencintai kita tanpa membedakan kulit hitam atau putih. Memang kita kulitnya hitam, ya, kulit kita hitam, kulit temanmu putih, tapi di mata Tuhan tidak ada bedanya. Tuhan Yesus mengasihi siapapun dia, mau kulit hitam, mau kulit putih, Tuhan tetap sama mengasihi yang hitam dan yang putih ya adik-adik. Lalu ibunya mengajak si Tambi untuk mengenal siapa Tuhan Yesus yang penuh kasih itu, supaya hatinya diisi oleh kasih Tuhan Yesus ya. Allah mencintai kita supaya dia bisa bertahta di hati kita ya. Tuhan Yesus mencintai kita dan supaya dia bertahta di dalam hati kita. Dan kita harus disucikan. Kita harus disucikan, hati kita dibersihkan oleh apa? Oleh darah Yesus. Darah Yesus di kayu salib ya, membersihkan dosa kita. Sehingga ada banyak yang harus dibereskan ya. Si Tambi sadar bahwa dia juga punya banyak dosa adik-adik ya. Dosa apa saja? Kita semua punya dosa. Si Tambi sadar, Tuhan, aku pun banyak dosaku Tuhan. Aku masih mau marah. Aku masih mau melawan orang tua. Aku masih benci kepada temanku. Ada banyak lagi adik-adik ya, dosa di dalam hati si Tambi. Tapi Tambi sadar apa yang dikatakan ibuku ternyata benar. Aku pun sadar bahwa aku punya dosa yang banyak. Dan dia berlutut, dia berdoa, Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Aku mau mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengampuni temanku. Aku tidak mau marah-marah lagi. Aku tidak mau membenci temanku lagi. Tuhan, isilah kekosongan hatiku supaya aku diberkati oleh Tuhan. Aku bisa mengampuni teman-temanku. Banyak lagi dosa apa adik-adik? Ayo, siapa yang masih mau, adik-adik di rumah coba ingat-ingat. Siapa yang masih mau menyontek? Ada yang mencuri uang ayah dan ibunya atau temannya. Apalagi adik-adik, mencuri pensil temannya atau meminjam barang temannya tidak dikembalikan. Itu juga dosa. Apalagi berkelahi, mengecek-ngecek dan mengolok-olok teman, itu pun dosa. Dan si Tambi minta ampun sama Tuhan karena dia mau hatinya diisi oleh Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus berdiam di hatinya, Tuhan Yesus berkarya dalam hidupnya. Setelah si Tambinya menerima Tuhan Yesus, dia merasa apa? Berbeda kan dengan yang tadi wajahnya murung, seperti yang tadi pertama sekali Ibu sampaikan tadi ya, gambarnya lihat berbeda sekali adik-adik ya. Tadi wajahnya murung, walaupun dia hitam murung jelek ya, tapi begitu dia terima Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus dalam hatinya, dia sudah minta ampun kepada Tuhan, hatinya bersukacita. Sekalipun tetap diejek ya, masih tetap diejek temannya, lebih putih dari salju, tapi dia tidak sakit hati lagi. Dia terus berdoa untuk teman-temannya supaya teman-temannya itu sama seperti Tambi, percaya
dan terima Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tidak hanya mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa adik-adik ya. Tapi ingat, Tuhan Yesus itu juga menyembuhkan kita dari sakit. Ingat cerita dalam Alkitab, ada yang buta bisa melihat, ada yang lumpuh bisa berjalan, ada seorang ibu yang pendarahan, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan juga bisa menyembuhkan kita di tengah-tengah situasi COVID sekarang adik-adik ya, semua tidak boleh keluar, tidak harus selalu memakai masker, menjaga kesehatan, rajin bersih-bersih, itu harus kita lakukan. Tapi kita juga minta perlindungan Tuhan. Tuhan jaga lindungi kita, Tuhan sembuhkan saat saya sakit, Tuhan hibur saya saat sedih, Tuhan sediakan apa yang saya perlukan untuk kebutuhan saya. Percaya bahwa Tuhan itu mengasihi, memperdulikan, bahkan juga menguatkan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini adik-adik, seperti yang disampaikan tadi, sekalipun dosamu merah, marilah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, ya. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Darah Yesus bisa menyucikan kita dari segala dosa. Biarlah kita juga tetap teguh dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan, dan kita berdoa bersama-sama ya adik-adik yang di rumah semua, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah kami semua adik-adik yang masih belum membereskan hatinya, masih menyimpan dosa, tolonglah supaya adik-adik kami mengakuinya di hadapan Tuhan, supaya mereka menjadi anak yang kuat, anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi teman, sekalipun mereka mungkin masih diejek, diolok, tapi mereka tetap bersukacita karena Tuhan Yesus ada di dalam hatinya. Dan juga mereka menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Kalau masih ada hal-hal yang mereka sembunyikan, dosa, mungkin ada yang masih mau mengambil barang temannya, masih mau berbohong, melawan orang tua, bahkan juga berkelahi, cakap kotor, Tuhan ampuni adik-adik kami. Tolonglah supaya mereka menjadi anak yang kuat. Kalau mereka sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Biarlah kita menanamkan di dalam hati kita bahwa kita mempunyai Allah yang pengasih, Allah yang rela mati untuk menebus dosa kita di kayu salib. Seperti ayat firman Tuhan tadi, walaupun dosamu merah seperti kain kermiji, akan putih seperti salju, dan walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Nah, untuk meresponi firman Tuhan kita, mari kita angkat lagu pujian Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hati.
hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup, hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Mari adik-adik yang ada di rumah, semua kita akan berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita semua sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menaikkan syukur Tuhan, Engkau sudah menolong kami dari awal ibadah kami sampai pada akhirnya. Dan sekarang hamba berdoa memberkati semua adik-adik kami yang di rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam mengerjakan tugas sebagai siswa. Mereka harus belajar sungguh-sungguh di rumah. Tuhan kiranya tolong mereka, jaga dan lindungi, jauhkan dari sakit penyakit, cukupkan juga apa yang mereka butuhkan. Juga berkati kedua orang tua dengan semua pekerjaan, supaya Tuhan tambah-tambahkan rezeki, Tuhan tambah-tambahkan apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi dan memperdulikan kami, yang akan memberkati dan mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan juga semua guru-guru sekolah minggu GMI Kasih Karunia juga ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami menaikkan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita juga tadi sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sampai di sini ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.